Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tani Fazra dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang makanan internasional, yaitu kebab. Nama makanan yang saya kunjungi yaitu kebab. Kebab sendiri merupakan makanan yang berasal dari negara Timur Tengah, tepatnya pada negara Turki. Pada toko kebab yang saya kunjungi terdapat dua varian kebab. Yang pertama kebab isian normal dan kebab isian komplit. Pada kebab varian isian normal terdapat beberapa potongan sayur kol dan irisan daging sapi. Sedangkan pada varian kebab isian komplit terdapat potongan sayur kol dan irisan daging sapi, keju mozzarella, sosis dan telur. Varian kebab yang saya pesan adalah varian kebab isian normal. C. Jenis bahan pangan. Jenis bahan pangan yang terdapat pada kebab yang saya pesan adalah jenis hewani dan nabati. Pada jenis hewani terdapat daging sapi, sosis, keju mozzarella dan juga telur. Sedangkan pada jenis bahan pangan nabati terdapat sayur kol dan kulit tortilla. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu dan tempat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausaha untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bisnis kebab ini biasanya dijalankan dalam bentuk kemitraan. Proses pembuatannya yang tergolong mudah dan modal usaha yang terjangkau sehingga banyak orang yang tertarik untuk melakukan bisnis ini. Bahkan beberapa di antara pelaku usaha menawarkan peluang kemitraan. Kemudian dengan sistem bisnis kemitraan ini, maka akan semakin mudah untuk kita mendapatkan keuntungan dengan modal yang kecil. Peluang dari bisnis ini sangatlah besar karena memiliki prospek yang bagus dan akan selalu digemari oleh banyak masyarakat. Apalagi jika rasa pada kebab ini dapat kita inovasikan dengan rasa khas Indonesia yang tentu saja akan semakin banyak mengikat para masyarakat, dan harga dari kebab ini pula sangatlah terjangkau dengan mulai dari Rp8.000 hanya sampai dengan Rp20.000 saja. Apalagi zaman sekarang masyarakat mulai mencari makanan yang memiliki cita rasa dan penampilan yang sangat menjual dengan harga yang terjangkau atau harganya yang murah. Kini banyak sekali usaha-usaha seperti ini yang sudah diminati oleh masyarakat, meskipun kebab ini bukan merupakan makanan asli dari Indonesia, tapi masyarakat Indonesia sudah sangat banyak mengenal kebab dan juga sudah sangat mengemari atau menyukai kebab ini. Adapun analisis peluang usaha dari bisnis kebab ini yang akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis peluang. Analisis peluang sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu SWOT atau yang biasa kita sebut dengan SWOT. Yang pertama yaitu S,
atau strength yang artinya kekuatan. Kebab dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat dan merupakan makanan kekinian serta tidak mudah bosan untuk dikonsumsi. Dengan memiliki rasa yang enak dan bervariasi dan juga cara pembuatan yang praktis dan ekonomis dengan harga yang ditawarkan sangat terjangkau, dapat menjadi kekuatan pada bisnis ini. Kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan pada bisnis ini yaitu burger ini termasuk dalam makanan junk food sehingga orang-orang cenderung memakan pada saat tertentu saja. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluang. Ini disukai banyak orang dan sehingga peluang mendapatkan pelanggan dan keuntungan ini akan semakin menjadi lebih mudah dan besar. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancaman pada bisnis itu salah satunya adalah usaha makanan ini akan menjadi yang paling banyak pesaingnya atau sudah banyak pedagang-pedagang lainnya yang membuka bisnis ini, sehingga kita ini harus pandai mencari lokasi dan menerapkan strategi marketing yang baik agar dapat menarik perhatian para pelanggan. Peluang usaha yang kedua yaitu gambaran pasar. Gambaran pasar terbagi menjadi 3 yaitu segmentasi, target, dan juga lokasi yang strategis. Yang pertama yaitu segmentasi. Dalam memasarkan kebab ini adalah dengan melakukan pemasaran pada tingkat bawah dan tingkat atas. Lalu yang kedua yaitu target. Target penjualan kebab ini yaitu konsumen dengan semua kalangan umur mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Yang ketiga yaitu lokasi yang strategis. Pada toko kebab atau toko yang saya kunjungi ini memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu tepatnya diapit antara 2 minimarket dan di pinggir jalan Raya Cisauk-Plegok yang banyak sekali dilalui oleh orang, dan orang-orang tersebut pasti akan membeli dan mengunjungi toko kebab ini. Nah, peluang usaha yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini ada produk, harga, dan juga promosi. Yang pertama yaitu produk yang ditawarkan kepada konsumen adalah kebab dengan beberapa varian, diantaranya kebab isian normal dengan isian daging sapi iris dan juga potongan sayur kol, dan juga burger dengan isian komplit dengan isian daging sapi iris, keju mozzarella, sosis, telur, dan potongan sayur kol. Yang kedua yaitu harga. Untuk satu buah kebab adalah sebesar 15.000. Yang ketiga yaitu promosi. Untuk promosi agar bisa menghemat biaya, bisa melakukan dengan memanfaatkan media sosial. Rincian biaya. Yang pertama yaitu biaya investasi. Bisa dilihat detail dari biaya investasi sebagai berikut, dengan total biaya investasi yaitu sebesar Rp2.750.000. Kedua itu biaya operasional. Yang pertama itu biaya penyusutan, detailnya seperti ini, dengan total biaya penyusutan per bulannya yaitu sebesar Rp229.166,673. Kemudian biaya rutin, total biaya rutin per bulannya itu Rp2.300.000, dan kemudian total biaya tetap per bulannya yaitu Rp2.596.166,673. Total biaya tetap per harinya yaitu Rp86.538,89. Yang kedua yaitu biaya variabel. Keterangannya dan detailnya bisa dilihat sendiri di tabel. Kemudian total biaya variabel per harinya itu sebesar Rp420.000, dan total biaya variabel per bulannya yaitu Rp12.600.000. Bisa dilihat ilustrasi asumsi pendapatan per harinya yaitu dengan keuntungan Rp240.461,11 dengan pengembalian modal dengan cara yaitu total investasi dibagi dengan keuntungan. Nah, total investasi yaitu Rp2.750.000 dan keuntungan per bulannya yaitu Rp7.303.000, Rp833,3. Maka dihasilkan pengembalian modalnya itu 0,38. Dari contoh ilustrasi perhitungan yang dapat disimpulkan bahwa dengan penjualan 50 kebab seharga 15.000 di setiap harinya, kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,38 setiap bulannya dari total keuntungan. Ini maka pengembalian modal pada bulan 0,38 itulah pengembalian modal. Jika melakukan bisnis makan burger ini, untuk memaksimalkan usaha ini kita perlu memilih lokasi yang strategis dan banyak dilalui oleh masyarakat setempat. Pada observasi kali ini, pembisnis kebab yang saya kunjungi sudah memiliki tempat yang sangat strategis.
dan strategi peluang bisnis lainnya. Pada mulanya, kebab tidak berupa daging yang dibungkus dengan roti tortilla. Kebab aslinya berupa daging yang ditusuk seperti sate, lalu dibakar di atas bara api yang terbuat dari arang kayu hingga matang. Proses memasaknya memang cukup lama karena daging kebab yang dipotong-potong cukup tebal. Setelah matang, kebab disajikan bersama dengan roti pita, yogurt, dan paprika. Kebab yang sering kita jumpai pada saat ini adalah kebab yang sudah melalui perubahan. Sekitar abad ke-18, kebab dibawa oleh para pedagang Turki ke benua Eropa, tepatnya ke Berlin, Jerman. Disinilah kebab mulai mengalami perubahan. Daging yang digunakan untuk kebab dicincang lalu diberi aneka bumbu rempah lalu dipanggang hingga matang dan disajikan bersama dengan roti tortilla dan salad serta mayonnaise layaknya burger. Kepopuleran kebab sebagai kuliner cepat saji itu bahkan bisa menyaingi popularitas burger. Berkat ketenarannya di Jerman, kebab pun bisa merambah dunia internasional hingga ke benua Amerika dan Asia termasuk Indonesia. Ciri khas kebab ini merupakan makanan siap saji yang termasuk ke dalam jenis makanan hidangan. Biasanya dijual sebagai jajanan untuk dinikmati sebagai cemilan. Kebab dijual dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp8.000 sampai Rp20.000. Tidak hanya berisikan daging sapi saja, namun juga ada kebab vegetarian yang isinya berupa sayur-sayuran. Biasanya kebab ini dikonsumsi oleh orang-orang yang hanya mengonsumsi vegetarian atau sayuran-sayuran saja. Pada toko yang saya kunjungi, ada beberapa varian lainnya dari kebab yang dijual tersebut. Ada burger yang berisian normal dan dengan daging isi sapi yang diiris, dan varian kebab komplit dengan daging sapi yang diiris, keju mozzarella, sosis, dan telur. Cara pembuatannya yaitu bahan-bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama koli tortilla, daging sapi iris, sayur kol, saus tomat, saus sambal, mayonnaise, dan margarin. Kemudian alat yang kita gunakan yaitu kompor, wajan, gas LPG 3 kg, capitan, piring, dan alat-alat lainnya. Kemudian cara membuatnya yang pertama yaitu siapkan bahan-bahannya, kemudian panggang tortilla sebentar saja di atas wajan yang sudah diolesi oleh margarin hingga muncul bercak kecoklatan. Kedua yaitu potong kecil-kecil sayur kol. Yang ketiga letakkan tortilla di atas piring, lalu taburkan potongan kol di tengah tortilla dengan bentuk memanjang. Semprotkan saus tomat dan saus sambal secukupnya di atas sayuran sesuai selera. Tambahkan irisan daging sapi di atasnya, kemudian ratakan dengan bentuk memanjang. Yang kelima yaitu semprotkan mayonnaise secukupnya di atas daging, lalu gulung tortilla atau roti kebab dan padatkan. Kebab pun siap disajikan dan kita makan. Manfaat: berbicara tentang bahan yang telah dibuat kebab, yaitu terdiri dari daging yang biasanya digunakan yaitu daging domba, daging sapi, daging ayam, dan juga daging ikan. Tentu berbicara tentang bahan yang telah ada di dalam kebab ini dipercaya memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi kesehatan tubuh manusia. Untuk Anda yang ingin mengetahui apa saja manfaat dari khasiat kebab, berikut inilah manfaatnya. Yang pertama yaitu meningkatkan kecerdasan otak, yang kedua dapat mencegah anemia, yang ketiga dapat mencegah obesitas, yang keempat itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas, yang kelima itu mempertahankan kesehatan kulit, yang keenam itu meningkatkan massa otot. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah kebab adalah daging sapi yang dicincang lalu diberi aneka bumbu rempah lalu dipanggang hingga matang dan disajikan bersama dengan roti tortilla dan salad serta mayonnaise layaknya burger. Yang kedua yaitu kebab merupakan makanan cepat saji yang termasuk jenis makanan hidangan. Kebab biasanya dijual sebagai makanan di pinggir jalan untuk dinikmati sebagai camilan. Kebab dijual dengan harga yang terjangkau mulai dari harga Rp8.000 hingga dengan Rp20.000 saja. Jenis bahan pangan kebab yaitu jenis bahan hewani dan nabati. Yang ketiga yaitu peluang usaha bisnis kebab sangatlah besar karena dengan modal yang kecil sudah bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian cara pembuatan kebab sangatlah praktis dan ekonomis. Yang keempat yaitu kebab memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan manusia. Sekian presentasi tentang hasil observasi tentang kebab yang saya kunjungi. Maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.